Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, di mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Adelia Norma Agustina dengan NIM 006. Yang kedua, Syarifatul Mahmuda dengan NIM 031. Yang ketiga, Umi Taris Lutfia dengan NIM 063. Yang keempat, Lilis Wijayanti 087. Yang kelima, Muhammad Wiarmanto dengan NIM 091. Yang keenam, Ali Muharrar Azizi dengan NIM 099. Di mana kami akan membahas materi retardasi mental dengan cakupan yang pertama pengertian, yang kedua gejala, yang ketiga bentuk gangguan kesulitan belajar, yang keempat penanganan atau terapi, yang kelima faktor eksternal dan internal. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada pengertian retardasi mental. Retardasi mental disebut juga oligophrenia atau oligo yang berarti kurang atau sedikit dan phren berarti jiwa atau tuna mental. Retardasi mental sering disebut keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual. Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, ditandai oleh adanya kendala keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Yang kedua ada gejala dari retardasi mental. Gejala utama retardasi mental adalah kecerdasan yang terbelakang. Kelainan retardasi mental ditandai oleh keterbatasan kemampuan yang diakibatkan oleh gangguan yang bermakna dalam inteligensia terukur dan perilaku penyesuaian diri atau adaptif. Ciri-ciri anak retardasi mental yaitu perkembangannya terlambat dari usianya, terlambat untuk bisa berjalan, merangkak, atau duduk dibanding anak seusianya, sulit belajar bicara atau cara bicaranya tidak jelas, punya gangguan daya ingat, tidak memahami konsekuensi atas perbuatannya, tidak bisa berpikir logis, meski sudah dewasa, masih berperilaku seperti anak-anak, tidak punya rasa penasaran terhadap hal yang terjadi di sekitarnya, sulit mempelajari, memiliki IQ di bawah 70, dan tidak bisa hidup mandiri. Yang ketiga ada bentuk gangguan kesulitan belajar. Bentuk gangguan kesulitan belajar bagi orang yang mengalami retardasi mental, yaitu yang pertama, kesulitan untuk belajar menulis, membaca, dan berhitung. Yang kedua, sulit mengerti perkataan orang lain maupun berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, susah berkomunikasi dengan orang lain. Keempat, tidak bisa belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, susah untuk bersosialisasi dengan hal yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 4. Penanganan retardasi mental dengan melakukan terapi khusus yang harus melibatkan kerjasama antara tim dokter, psikolog, pengajar, pengasuh, dan orang tua pasien. Metode terapi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, terapi okupasi untuk mengajarkan pasien cara mengerjakan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, dan berpakaian. 2. Terapi bicara untuk membantu pasien dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi. 3. Terapi perilaku untuk mengubah perilaku pasien menjadi lebih positif. 4. Terapi fisik untuk melatih pasien dalam meningkatkan fungsi gerak tubuh. Penanganan retardasi mental. Selain beberapa terapi di atas, dokter juga dapat memberikan pengobatan untuk meredakan gejala yang dialami pasien retardasi mental berat. Pengobatan yang diberikan adalah yang pertama, obat antikonvulsan untuk mengatasi kejang. 2.
2. Obat pelemas otot untuk mengatasi gangguan pengendalian gerak tubuh. 3. Alat bantu dengar untuk membantu pasien dengan gangguan pendengaran. 5. Faktor eksternal pendukung belajar, keluarga, lingkungan sekolah, dan teman. Faktor eksternal pendukung belajar dalam. Yang pertama, keluarga. Keluarga selalu memberi perhatian, kasih sayang, penghargaan, pertolongan, dan sebagainya. Maka anak tersebut akan merasa ada yang mendukung dan dapat mandiri sebagaimana mestinya, sehingga kesehatan dirinya akan meningkatkan dan adaptasi dalam keluarganya menjadi semakin baik. Yang kedua, lingkungan sekolah. Guru kelas memberikan semangat dan bantuan saat pembelajaran. Semangat belajar dari siswa tersebut membuat guru mengupayakan agar siswa bisa mendapatkan pendidikan seperti anak-anak lainnya yang tidak memiliki keterbatasan intelektual. Upaya yang ditunjukkan guru kelas diantaranya mengikut sertakan siswa pada semua kegiatan pembelajaran, dilibatkan secara langsung pada pembelajaran yang bersifat praktik maupun keterampilan. 5. Faktor eksternal pendukung belajar yaitu C. Teman. Teman selalu memberikan dukungan kepada anak. Retardasi mental berupa tidak menghina atau mengejek anak tersebut hanya karena kecerdasan di bawah rata-rata dan mengikutsertakan anak retardasi mental dalam kegiatan belajar bersama. 5. Faktor eksternal penghambat belajar. Faktor eksternal penghambat belajar yang A. Keluarga. Keluarga tidak memperhatikan perkembangan anak di sekolah dan tidak membantunya mempelajari ulang apa yang telah dipelajari di sekolah, serta tidak memberitahu anak cara untuk melakukan sesuatu secara mandiri. B. Lingkungan sekolah. Tidak menyediakan perangkat pembelajaran bagi anak retardasi mental dan menganggap cara belajar anak retardasi mental seperti anak normal. Yang C. Teman-teman yang selalu mengejek dan melakukan bullying pada anak retardasi mental tidak diajak saat berkelompok karena inteligensinya di bawah rata-rata, sehingga anak merasa tidak berguna dan tidak memiliki semangat saat belajar di sekolah. Faktor internal pendukung belajar, motivasi, kognitif, dan fisik. Pendukung perang motivasi dalam belajar. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tiap memiliki gairah dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi dapat berupa meningkatkan pekerjaan, tugas, menasehati rajin, memberikan pujian, dan menunjukkan perhatian. B. Faktor internal pendukung perang kognitif dalam belajar. Belajar dapat dilakukan meski taraf kemampuan interpretasinya di bawah rata-rata anak normal lainnya. Dengan cara pembelajaran dilakukan secara kontinu dan sampai mereka mengalami perubahan yang lebih baik seperti perubahan kepribadian, mempelajari hal-hal baru kemudian diaplikasikan dan meningkatkan kemampuannya. Next, Mas. 6. Faktor internal pendukung belajar. Motivasi kognitif dan fisik. C. Fisik. Anak retardasi mental meliputi memiliki sendi yang lebar dan mudah untuk digerakkan. Adanya lipatan kulit yang tebal di daerah sekitar sudut mata. Mata miring atau juling. Memiliki postur tubuh yang pendek dan kepalanya kecil. Jarak kemudian matanya lebar dengan dahi dan hidung rata.
berwajah datar dengan daun telinga yang rendah. Next, Mas. Enam faktor internal menghambat belajar, motivasi, kognitif, dan fisik. A. Faktor internal menghambat peran motivasi dalam belajar. Menurunnya minat atau niat dalam belajar. Siswa yang minat belajar kurang sedang kehilangan motivasi belajar. Jika tidak ada minat, sudah pasti kegiatan belajar tidak akan berjalan dengan lancar dan terhambat. B. Faktor internal menghambat peran kognitif dalam belajar. Hambatan belajar yang dihadapi karena taraf kemampuan inteligensinya di bawah rata-rata anak normal lainnya, sehingga anak retardasi mental memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam bidang akademik dibanding dengan anak yang sesuai dengannya. Next, Mas. Keenam, faktor internal penghambat belajar. Yang C, faktor internal penghambat peran fisik dalam belajar. Menyakiti diri sendiri, perilaku suka menyendiri dan menjauhi keramaian, disertai pengucap kataan kalimat yang tidak masuk akal atau tidak dimengerti maknanya. Perilaku yang depresif, rasa takut yang tidak jelas sebab akibatnya, selalu ketakutan, dan sikap yang suka bermusuhan. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat langsung. Nah, saya sebagai moderator mewakili kelompok 6. Apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.